Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya jadi hari ini kita lanjut kuliah untuk biologi dasar ya. Materinya hari ini itu keanekaragaman makhluk hidup. Ya, Bu. Ya, Bu. Bisa dilihat PowerPoint-nya? Iya, Bu, bisa. Ini. Kelihatan? Kelihatan? Ya, Bu. Oke. Jadi hari ini materi ini keanekaragaman makhluk hidup ya. Keanekaragaman makhluk hidup itu terjadi di berbagai tingkatan organisme ya. Mulai dari yang terendah. Yang terendah itu adalah makhluk hidup yang bersel satu sampai bersel banyak, atau yang paling tinggi tingkatannya ya, di tingkatan individu sampai yang kompleks di tingkatan ekosistem. Nah, keanekaragaman itu dilihat dari tingkat keanekaragamannya. Ada tingkat gen ya, ada juga tingkat spesies ya, dan paling kompleks itu tingkat ekosistem. Oke, kita bahas dulu keanekaragaman tingkat gen ya. Jadi setiap makhluk hidup itu ya tersusun dari memiliki gen ya. Jadi sepasang gen dari satu induk jantan, satu induk betina ya. Jadi keanekaragaman tingkat gen ini menyebabkan adanya variasi makhluk hidup ya. Contohnya varietas anjing ya, jenis-jenis anjing ada bulldog, ada herder, ada dalmatian ya. Misalnya juga varietas padi ya, ada padi ciliung. Jadi seperti itu yang namanya tingkat varietas. Selanjutnya ada keanekaragaman tingkat spesies. Nah, kalau tingkat spesies ini itu lebih mudah diamati dibandingkan tadi dengan tingkat gen. Jadi adanya keanekaragaman tingkat spesies menyebabkan makhluk hidup di muka bumi itu bermacam-macam. Jadi meskipun juga kadang ada yang satu spesies, kadang memiliki sifat yang berbeda ya. Misalnya keanekaragaman tingkat spesies di kolam ikan ya. Di kolam ikan itu kan dijumpai ada lumutnya, ada kodoknya, ya, ada ularnya dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Gimana kamu pergi? Nah, kalau tingkat ekosistem ini ya, keanekaragaman itu muncul karena adanya interaksi ya, interaksi antara komponen abiotik ya, komponen yang tidak hidup dengan komponen biotik. Komponen abiotik itu misalnya suhu, udara ya, matahari, air, tanah itu adalah komponen abiotik. Kalau komponen biotik itu makhluk hidup, hewan, tumbuhan, mikroba. Nah, contohnya keanekaragaman tingkat ekosistem, misalnya ekosistem sungai, ekosistem danau, terumbu karang, dan sebagainya. Nah, jadi ketiga keanekaragaman ini ya, mulai dari tadi gen, spesies, dan ekosistem, ini tidak bisa dipisahkan ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi
ketiganya ini merupakan totalitas atau keseluruhan dari keanekaragaman hayati yang ada di muka bumi. Nah, selanjutnya ya, keanekaragaman hayati itu berarti bermacam-macam makhluk hidup. Jadi supaya kita mudah untuk mempelajarinya, makanya perlu dilakukan klasifikasi ya, supaya kita mudah mempelajari, kita mudah mengetahuinya, menggolongkannya dia di kelas apa, itu mesti ada yang namanya klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup dia ada dasar-dasarnya ya, yaitu melihat persamaan ciri ya atau sifat morfologinya. Morfologi itu maksudnya bentuknya. Fisiologinya adalah bagian-bagian dalamnya, proses metabolismenya, anatominya yang terdapat dalam makhluk hidup. Nah, terus sistem klasifikasi ini itu terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan ya. Makanya nanti kalau sudah semester 3 akan ada mata kuliahnya untuk klasifikasi hewan, klasifikasi tumbuhan. Kalau klasifikasi tumbuhan itu dibagi dua. Ada yang botani tumbuhan tingkat rendah, ada tumbuhan tingkat tinggi ya. Begitu juga dengan hewan, ada yang namanya zoologi invertebrata, ada yang zoologi vertebrata ya, yang bertulang belakang, yang tidak bertulang belakang. Nah, sistem klasifikasi itu ada 3 ya. Ada artifisial. Kalau artifisial itu maksudnya buatan, ada sistem alamiah, dan ada sistem filogenetik. Kalau filogenetik itu melihat hubungan kekerabatan makhluk hidup. Yang pertama dulu adalah sistem klasifikasi alamiah. Jadi ini dipelopori oleh Theophrastus. Jadi pengelompokan makhluk hidup ini dilihat dari morfologinya yang bisa diamati dengan mata kepala ya. Jadi mengelompokkan makhluk hidup itu ke dalam 4 bagian ya. Pohon, semak, perdu, dan herba. Jadi kalau semak itu, tahu semak? Yang mana itu contohnya semak? Semak itu contohnya apa? Contohnya rumputan ya. Perdu itu adalah pohon yang tingginya tidak sampai 6 meter ya. Ada herba. Herba itu adalah tumbuhan yang batangnya berair, tumbuhan yang berair. Contohnya pohon pisang ya, itu adalah herba. Sama gimana lah? Jadi nonaktifkan dulu ininya ya, audionya. Selanjutnya sistem klasifikasi buatan. Carolus Linnaeus ya. Jadi pengelompokan makhluk hidup ini berdasarkan dengan alat reproduksi sosialnya, seksualnya, dan morfologinya. Ya, kemudian mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ada tidak pengaruhnya terhadap manusia. Misalnya makhluk hidup ini beracunkah, bergunakah, dia sebagai peliharankah, sebagai gulma atau sayuran. Kalau dari sistem reproduksinya, reproduksi seksualnya dengan melihat panjang putiknya, ya, benang sarinya, jumlahnya, ukurannya, itu dia kalau sistem reproduksi benang sari dan putiknya. Selanjutnya adalah sistem filogenetik. Ya. Pelopornya adalah Charles Darwin. Jadi yang menyatakan bahwa persamaan struktur tubuh menunjukkan adanya hubungan kekerabatan. Jadi kalau adanya persamaan, kalau memiliki banyak persamaan berarti hubungan kekerabatannya dekat ya. Kalau memiliki perbedaan yang jauh berarti hubungan kekerabatannya jauh. Ini namanya pohon
filogenetik, ya. Nah, jadi letaknya atau panjang cabang-cabangnya itu menunjukkan hubungan kekerabatannya. Ya, kalau dia dekat cabangnya berarti dekat hubungan kekerabatannya, artinya dia memiliki banyak persamaan. Kalau sedikit persamaannya artinya hubungan kekerabatannya yang jauh. Nah, jadi ini mulai dari prosista, kemudian pungit, tumbuhan multisel, alga, lumut, ya. Nah, kemudian tumbuhan gimnosper, tumbuhan berbunga, dikotil, monokotil, pohon. Nah, seperti itu, ya. Nah, atau untuk hewan sendiri mulai dari chlorophyta, metazoa, chlorophyta, protozoa, platyhelminthes, nematelminthes, ya, mollusca, annelida. Lihat antara platyhelminthes dengan nematelminthes. Ini kan adalah golongan cacing, ya. Jadi memiliki banyak persamaan, makanya rantingnya itu berdekatan. Kemudian ada mollusca, mollusca bertulang lunak, ya, Echinodermata, annelida, arthropoda, chordata. Oh, atau yang ini lebih jelasnya. Ini namanya adalah pohon filogenetik, ya. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalau ranting-ranting ini berdekatan, artinya hubungan kekerabatannya dekat. Nah, jadi semakin dekat dahan-dahan ini, itu menunjukkan kedekatan hubungan kekerabatannya. Lihat primata dengan manusia, ya. Nah, dekat cabangnya atau rantingnya. Selanjutnya, ya, Linnaeus ini membagi makhluk hidup ke dalam 7 takson. 7 takson itu artinya 7 unit, ya. Ada kingdom atau regnum, ya, dunia atau kerajaan. Ada phylum atau divisi. Phylum ini itu untuk hewan, divisi itu untuk tumbuhan, ya. Nah, jadi ada perbedaan penyebutannya untuk hewan dan tumbuhan untuk phylum, ya. Nah, dan divisi. Kalau kingdom dengan regnum itu sama. Kadang ada yang menyamakan, oh kalau kingdom itu hewan, regnum itu untuk tumbuhan. Tidak, ya. Jadi kingdom, regnum itu sama untuk hewan ataupun tumbuhan. Adapun kalau kingdom itu adalah bahasa Inggrisnya, regnum ini adalah bahasa Latinnya, ya. Nah, kemudian kelas, ya. Klasis, kelas, ordo, bangsa, famili, suku, terus genus, marga, spesies, itu jenisnya, ya. Nah, di bawahnya lagi spesies itu ada yang namanya varietas, ya. Atau di atasnya kingdom ini ada lagi super kingdom namanya, ya. Jadi ini pengelompokan makhluk hidup ini berdasarkan 7 takson, ya. Nah, 7 takson ini itu ketika dibuatkan klasifikasi ini harus berurutan, tidak boleh susunannya acak-acakan, ya. Harus mulai dari kingdom sampai dengan spesies, ya. Nah, tingkatan tertinggi ini adalah yang paling tinggi di sini mana? Mana yang paling tinggi tingkatannya? Dari kingdom sampai spesies mana yang paling tinggi? Mana yang paling tinggi tingkatannya? Dari ketujuh ini yang mana paling tinggi tingkatannya? Mana yang paling tinggi? Dari kingdom sampai spesies, mana yang paling tinggi tingkatannya? Kingdom, ya. Nah, paling rendah adalah spesies. Ya. Nah, jadi kalau paling tinggi tingkatannya, artinya perbedaannya sangat banyak, persamaannya yang sedikit. Nah, berarti hubungan kekerabatannya jauh. Nah, kalau spesies, tingkat
tingkatannya paling rendah, ya. Hubungan kekerabatannya ini itu dekat karena persamaannya yang banyak, perbedaannya yang sedikit, ya. Harus ditahu. Jadi kalau kingdom persamaannya sedikit, perbedaannya banyak. Hubungan kekerabatannya jauh. Kalau spesies tingkatan terendah, ya, persamaannya banyak, perbedaannya sedikit, hubungan kekerabatannya dekat. Ya, harus ditahu. Selanjutnya adalah tata nama makhluk hidup. Ya, jadi makhluk hidup di muka bumi ini itu banyak sekali, ya, banyak sekali jenisnya. Misalnya saja mangga, ya, mangga ini dalam bahasa Indonesianya itu banyak, ya, berbeda-beda. Apalagi kalau kita di Indonesia banyak suku, banyak budaya, biasa penyebutannya berbeda-beda. Meskipun namanya tetap sama adalah mangga. Misalnya saja di Jawa Tengah, ya, namanya pelem. Kalau di Jawa Timur orang sebutnya pao, di Sumatera pau, ya. Sama seperti pisang. Pisang juga banyak bahasa-bahasa lainnya, ya, dalam bahasa Indonesia. Misalnya di Jawa Barat cau namanya, ya. Di Jawa Tengah namanya gedeng, ya. Kalau di Luwu pisang apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Pisang? Kalau bahasa ininya? Dulunya apa? Apa? Muti. Jadi karena banyaknya bahasa itu tadi, jadi membingungkan kita. Yang manakah sebenarnya spesies yang dimaksud? Ya, makanya perlu yang namanya tata nama, ya, perlu yang namanya nama ilmiah, ya, atau bahasa Latin supaya orang mengerti, oh ini yang dimaksud, ya. Jadi nama ini merupakan alat komunikasi, ya, jadi media komunikasi nama. Karena karakter seseorang, ya, bisa ditahu dari namanya. Jadi supaya namanya ini ditahu oleh seluruh dunia, ya, bukan cuma penduduk setempat saja. Oh, ini yang dimaksud. Makanya perlu yang namanya nama, tata nama. Jadi untuk tata nama sendiri digunakan nama ilmiah, ya, yang berasal dari nama yang dilatinkan. Jadi namanya adalah binomial nomenklatur. Jadi tata nama binomial nomenklatur itu berarti namanya terdiri dari dua kata, ya. Kata yang pertama menunjukkan spesiesnya, kata yang kedua menunjukkan genusnya. Nama spesies. Nama spesies untuk hewan maupun tumbuhan itu terdiri dari dua kata, ya, yang sudah dilatinkan. Contohnya jagung, semais, ya, burung, Columbia livia. Itu menunjukkan marganya, misalnya Columbia itu marganya, spesiesnya adalah livia. Kemudian penulisannya dia harus dimiringkan, ya, atau kalau tidak dimiringkan dia digarisbawahi dengan cara terpisah. Contohnya seperti ini, siamais, ya, jagung. Kata satu menunjukkan genus, kata dua yang menunjukkan spesiesnya. Columbia livia, kata satu, kata dua, ya. Agathis alba, pohon damar, atau Musa paradisiaca, pisang. Jadi cara penulisannya dia dimiringkan atau dia digarisbawahi secara terpisah. Jadi saya digarisbawahi, mais digarisbawahi juga, ya.
dipisah garis bawahnya. Yang kedua adalah nama marga atau genus. Terdiri dari satu kata, ya. Contohnya adalah Solanum, ya, terong-terongan, atau Pilix untuk kucing dan sebagainya. Nah, terus nama kelas, suku, dan pamilih. Nah, ada karakternya dia kalau misalnya nama kelas, nama suku, nama pamilih. Nah, kalau nama kelas, dia ditambah dengan akhiran nah, ya. Nah, contohnya equisetum, jadi equisetina, ya. Jadi ada anunya, ada kodenya. Nah, ditambahkan kalau nama kelas. Equisetina ini kuda. Nah, terus kalau nama suku, ya, nama suku itu ditambahkan dengan akhiran ales. Contohnya adalah Singiber, Singiber ditambah ales, Singiberales. Singiberales ini itu temulawak, ya, temulawak. Nama pamilih. Nah, kalau pamilih ini ditambah dengan akhiran AC, ya. Nah, caranya juga penyebutannya harus benar, tidak boleh bilang AC, ya, AC saja. Ayahnya tidak disebutkan. Nah, contohnya adalah Solanase, ya, bukan Solanaceae, ya, Solanase saja. Berarti ini terong-terongan. Ada bedanya pamilih untuk hewan dan tumbuhan. Kalau tumbuhan AC, kalau hewan idah, ya. Nah, jadi Felicida. Nah, ini kucing, ya, Felicida. Bukan idea, ya, atau idae, bukan ida. Nah. Jadi memang ada kesusahan ketika menyebutkan nama Latin, ya. Susah untuk disebutkan, diingat namanya, diingat tulisannya, ya, karena kapan salah menuliskan namanya, misalnya kurang satu huruf, ya, artinya salah, ya. Nah, terus manfaat ketika kita mempelajari keanekaragaman hayati di tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Nah, kalau di tingkat gen, ya, jadi ketika kita mempelajari keanekaragaman hayati, kita bisa tahu mana bibit yang unggul, ya, untuk tingkat gen, ya, yang digunakan untuk rekayasa genetika. Nah, selanjutnya di tingkat jenis. Nah, kalau di tingkat jenis, itu bisa menuntun kita untuk memilih, oh, ini tumbuhan yang bagus, ini hewan yang bagus untuk dibudidayakan, atau ini tanaman yang bagus, hewan yang bagus untuk dijadikan sandan, pakan. Nah, selanjutnya manfaatnya di tingkat ekosistem. Nah, kalau di tingkat ekosistem itu bisa meningkatkan kesejahteraan manusia, misalnya meningkatkan hasil pertanian, peternakan. Selanjutnya pengelompokan makhluk hidup, ya. Nah, jadi dulu itu pengelompokan makhluk hidup hanya dua kingdom, yaitu kingdom Animalia dan kingdom Plantae. Kingdom Animalia ini untuk kerajaan hewan, kingdom Plantae ini untuk kerajaan tumbuhan, ya. Nah, jadi kenapa dipisahkan? Karena kalau tumbuhan sendiri dia kan punya dinding sel, dia bisa melakukan fotosintesis, ya. Terus dia tidak bisa pindah tempat, ya, karena adanya dinding selnya ini. Nah, kalau hewan sendiri itu tidak ada dinding selnya, nah, tidak ada klorofilnya, jadi tidak bisa membuat makanannya sendiri, tapi dia bisa berpindah tempat dan bergerak. Nah, makanya dibagi ke dalam dua kingdom, Animalia dan Plantae. Nah, kemudian di tahun 1866 sudah muncul 3 kingdom. Jadi ada yang namanya kingdom Protista. Nah, jadi
protista, plantae, dan animalia. Nah, jadi awalnya ini protista itu adanya di hewan, ya. Tapi karena setelah dilihat ciri-cirinya, protista ini ciri-cirinya ada ciri-ciri tumbuhannya, ada ciri-ciri hewannya. Nah, ciri-ciri tumbuhannya itu dia punya klorofil. Kalau ciri-ciri hewannya dia bisa bergerak. Nah, karena perbedaan ini tadi, makanya dibuatkan kingdom tersendiri namanya kingdom protista. Contohnya protista ini adalah protozoa, ganggang hijau biru atau ganggang yang bersel satu. Selanjutnya sistem 4 kingdom. Ya, 4 kingdom. Apa yang bertambah di sini? Kingdom apa? Yang bertambah di sini adalah kingdom Monera, ya. Jadi Monera, protista, plantae, animalia. Nah, dia dikeluarkan ya dari kingdom sebelumnya karena ternyata dia berbeda. Karena ada makhluk hidup yang ada membran intinya, ada yang tidak punya membran inti. Dan Monera ini adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti. Ya, makanya dia disebut dengan prokariot. Kalau ada membran intinya disebut dengan eukariot. Nah, contohnya bakteri sama ganggang biru. Selanjutnya adalah sistem 5 kingdom. Nah, yang bertambah di sini adalah fungi. Fungi itu awalnya ada di fungi sebelumnya ada di tumbuhan, ya. Tapi karena ternyata fungi ini tidak memiliki klorofil, tidak bisa membuat makanannya sendiri, makanya fungi dikeluarkan dari tumbuhan. Dan membentuk kingdom sendiri. Nah, selanjutnya adalah sistem 6 kingdom. Nah, sistem 6 kingdom ini yang bertambah adalah kingdom Eubacteria dan Archaebacteria. Nah, jadi kingdom Monera sudah hilang, sudah tidak ada lagi kingdom Monera, diganti dengan Eubacteria dan Archaebacteria. Nah, munculnya kingdom ini karena adanya perbedaan genetik, ya. Nah, ternyata berbeda dinding selnya dengan membrannya untuk Eubacteria dan Archaebacteria, makanya dibuatkan kingdom tersendiri. Jadi ini dia ya, Regnum Monera, dia prokariot ya, ada contohnya juga di sini, ada ciri-cirinya, ada Regnum protista. Kalau protista ini dia eukariot ya. Jadi ciri-cirinya menyerupai hewan atau menyerupai tumbuhan. Contohnya adalah protozoa, alga, protista mirip jamur. Nah, kemudian fungi ya. Fungi ini tidak ada klorofilnya, dia uniselular, ada juga yang multiselular. Kemudian dia terbagi atas Oomycotina, Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycota dengan Deuteromycotina. Jadi perbedaannya ini atau pengkelompokannya ini berdasarkan dengan cara reproduksinya. Ada dengan zigot, ada dengan Basidiomycota, basil. Nah, kemudian Regnum plantae atau tumbuhan ya. Nah, jadi dia adalah eukariot, jadi terdiri dari banyak sel, memiliki dinding sel, memiliki klorofil dan sifatnya autotrof, bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah ganggang bersel banyak, lumut, paku-pakuan dan tumbuhan hijau atau spermatofita. Dan yang terakhir adalah animalia ya. Animalia ini multiselular juga ya, eukariot, tidak ada dinding selnya, tidak ada klorofilnya, jadi dia heterotrof ya, tidak bisa membuat makanannya. Contohnya adalah Porifera ya, Colenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida. Ini adalah golongan cacing, moluska. Kalau moluska yang bertubuh lunak, Echinodermata yang berduri, Arthropoda
yang berbuku core data yang bertulang belakang ya. Volatile tadi yang berpoli, kalau kolenterata tadi yang bertubuh lunak ya. Iya, ada yang mau ditanyakan? Oh iya, ada yang bertanya. Ya, silakan. Silakan yang mau bertanya. Mana tadi yang mau bertanya? Apa yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya tadi? Saya lihat ada yang angkat tangan tadi. Adakah yang mau ditanyakan? Ya, bisa diaktifkan audionya. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, sebelum waktunya habis. Ada? Ada yang mau bertanya terkait dengan materi kita hari ini, keanekaragaman makhluk hidup? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada yang kurang jelas atau sudah dipaham? Ada? Ada yang mau bertanya? Oh iya, absennya nanti lewat ini saja absennya ya. Absen lewat grup WhatsApp ya. Tuliskan nama, NIM-nya. Ada yang mau bertanya? Ada?